Kita mau baca malam hari ini dari Mazmur pasal yang ke-9, Mazmur 9, saudara. Biar kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa saudara semua adalah damai dalam sejahtera Tuhan hari-hari ini. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita, bahkan sesuatu yang belum terlihat di depan, kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan sebagai pelindung bagi kita. Mazmur 9 ayat yang pertama, di sana judul perikopnya adalah Allah pelindung orang-orang saleh, ya. Pastikan saudara hidup dalam kesalehan. Pastikan saudara hidup dalam kebenaran supaya Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita. Ya, Allah pelindung orang-orang saleh. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud, ya. Ayat yang kedua berkata di sana begini, Mazmur 1 ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, hari-hari ini mari kita belajar untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang tidak bersyukur, orang kalau nggak bisa bersyukur itu yang pertama, dia tidak bisa melihat kasih Tuhan. Orang yang tidak bersyukur itu artinya tidak mengakui Tuhan. Orang yang tidak bersyukur itu artinya orang yang tidak menerima keadaannya. Kenapa saudara? Karena kalau orang tidak bersyukur, maka yang ada itu pasti marah-marah, bersungut-sungut, ya, emosi. Kenapa? Karena kita ini kurang bersyukur. Tapi ketika kita membawa hidup kita di dalam selalu ucapan syukur, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat keluargaku. Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Tuhan terima kasih buat suamiku. Ketika kita mau belajar untuk bersyukur, saudara, ya, Alkitab berkata ada kuasa dalam ucapan syukur. Ucapkanlah syukur sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Tuhan mau korban ucapan syukur itu menjadi sebuah korban yang berkenan bagi Tuhan. Jadi bukan uang saudara yang berkenan bagi Tuhan, tapi ucapan syukur saudara. Ya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kalau bersyukur itu harus segenap hati, saudara, ya, bukan setengah-setengah, tapi segenap hati kita mau bersyukur. Ya, di sana dikatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita mau berkata, kami mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami mau untuk selalu bersyukur, melihat, menceritakan, kami mau mengalami. Tadi malam kita sudah belajar firman Tuhan berkata, Allah itu adalah penolong yang sangat terbukti. Kenapa pemazmur berkata sangat terbukti? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, maka kita harus menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Saya bersyukur saudara, ada orang-orang yang WA kepada saya, ya, tadi siang ada yang WA kepada saya, Ibu, saya bersyukur hari-hari ini tuh kayaknya saya diganggu sama roh jahat, dia bilang, ya. Setiap hari itu saya itu pikiran saya kacau, saya nggak bisa konsen kalau ngomong ke orang, bahkan kalau mau memuji Tuhan itu ada kata-kata hujatan di dalam hati, di dalam pikiran ada hujatan kepada Tuhan, ya. Dia bilang, saya tahu itu bukan roh Tuhan kalau suruh saya menghujat Tuhan. Jadi setiap hari saya hidup dalam tekanan, dalam kekacauan, ya, dan selalu kalau dia WA ke saya, saudara, saya cuma bilang ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, ya, selalu tuh saya bilang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang-orang itu kalau WA ke saya, mungkin ini Ibu Dewi kok balasnya cuma kayak gitu, ya. Itu sesuatu yang luar biasa kalau saudara mau melakukan sungguh-sungguh. Saya selalu bilang cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu dia bilang, ya, Ibu cuma balas saya begitu. Tapi akhirnya saya tidak menyerah, Ibu. Setiap hari itu saya dalam ketakutan, kecemasan, iblis menyerang. Saya terus cari Tuhan. Saya dengerin semua khotbah-khotbah Ibu yang itu membawa perubahan dalam hidup saya. Bukan cuma itu, Bu. Setiap malam saya ikut menara doa. Dan ikut mesbah doa. Dan Ibu tahu, dia bilang, ya, saya dilepaskan oleh Tuhan. Saya dimerdekakan oleh Tuhan, saya dibebaskan oleh Tuhan, bahkan saya bisa melayani orang lain dan saya bisa bersaksi. Kenapa kita harus mengalami Tuhan? Supaya kita bisa menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau punya kesaksian, jangan disimpan sendiri. Kemarin saya menerima satu kesaksian dari seseorang, dia sakit di rumah sakit Taiwan, saudara. Dia orang Indonesia, lalu dia empedunya bermasalah dan dokter bilang harus segera dioperasi karena kalau telat dia bakal meninggal. Ya, nanti saya suruh dia bikin video. Lalu
Saat-saat dia menunggu di ruang operasi, saudara, ya dia bilang dia sudah ada di sana, ya menunggu ruang operasi karena empedunya, pankreasnya bermasalah, ya. Dokter bilang ini harus segera, kalau tidak, kalau telat berapa jam saja dia bakal meninggal. Lalu dia bilang, Bu, ketika saya menunggu hari-hari di rumah sakit, saya menemukan channel ibu, ya. Lalu saya mulai dengerin khotbah-khotbah ibu di ranjang rumah sakit, itu iman saya dibangkitkan. Lalu setiap malam saya dengerin mesbah doa, saya ikuti doa, Bu. Waktu hari yang keberapa itu saudara, dia ada di rumah sakit, besok paginya akan dioperasi. Namun sebelum operasi dokter berkata harus dicek ulang, ya, untuk memastikan lalu bisa masuk, ya. Ada 2 dokter ahli yang datang, dan ketika dibawa dicek, saudara, dokter terkejut. Kenapa? Karena empedunya membaik dan sempurna, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu dokter bilang ini nggak mungkin, ini mujizat Tuhan. Dan dia harus tunggu untuk besok operasi pankreas, saudara. Dan ternyata sama, pada hari yang berikutnya juga dia dicek, ternyata pankreasnya normal, berfungsi baik. Ya, lalu dia menjalani beberapa tes dan perawatan di sana, dan kemarin, ya, dia foto-fotonya di Facebook, ya, dia sudah kembali ke Denpasar di dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit apa-apa, dan semua itu heran dan kaget. Yang tadinya itu empedunya, pankreasnya harusnya sudah diangkat dan bisa membawa kematian kalau telat hanya beberapa saat saja, tapi Tuhan menyembuhkan. Saya bersyukur mendengar. Saya bilang sama beliau, tolong bikin video singkatnya supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Kenapa kita harus mengalami Tuhan? Supaya kita bisa menceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan. Ayat yang kedua berkata, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau Tuhan, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya, ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, saya bukan dari aliran gereja karismatik, Bu. Ya, kalau kita berdoa itu kenapa harus mengangkat tangan, ya? Kenapa kita harus bersorak-sorai? Ya, karena saya bilang kenapa? Karena Alkitab menyuruh kita, ya. Orang yang bersorak, saudara, kalau nonton bola aja, saudara, waktu gol, saudara berdiri langsung, yeay, betapa senangnya. Masa di hadirat Tuhan kita tidak mengekspresikan, ya, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan? Daud berkata di sini, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena namamu, karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Amin. Bersuka citalah, kata Tuhan. Kenapa? Karena sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Aku mau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Kenapa kita memuji Tuhan malam ini? Kenapa saudara ada puji-pujian yang dinaikkan? Itu kita bermazmur. Ketika saudara mendengar saya tadi kalau habis nyanyi gitu, misalnya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Lalu saya menyembahkan, haleluya, terima kasih Engkau Tuhan yang besar. Itu bermazmur, saudara, ya. Kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ada nyanyian baru di mulut kita, ya. Saya ingat lagu lama lagi, ya. Kita menyanyi lagu lama terus, saudara, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Orang yang hidup bersuka cita, orang yang hidup di dalam Tuhan itu ada nyanyian baru dalam mulutnya. Dan kita akan memuji-muji Tuhan, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus
cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Yes, haleluya. Alkitab berkata Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Ya, bersorak-sorak, bersuka cita lah kata pemazmur. Sekalipun keadaan di sekeliling kita rasanya runyam, rasanya mencemaskan. Kenapa kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlalu. Bagian kita memuji Tuhan, bagian kita bersuka cita, bagian kita nyanyikan nyanyian baru yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Bersorak, bersuka cita. Jadi bersuka cita, bersorak itu bukan doktrin gereja GBI, bukan karismatik, enggak, itu firman Tuhan yang ajarkan. Daud berkata, ketika aku memuji Tuhan, aku melompat, aku bersorak, aku bersuka cita. Ya, jadi saudara, itu tanda kita meluapkan ucapan syukur kita. Ayat yang ketiga berkata, sebab musuhku akan mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Kita nggak usah mikir hari ini kita mau balas dendam. Ya, ada orang yang bertanya, ibu saya mau balas dendam sama ipar saya, ibu saya mau balas dendam sama mertua saya. Nggak usah. Ibu saya mau ya berdoa supaya suami saya mati. Jangan ya. Ada ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh, doakan Bu. Iya Bu, tiap hari saya doakan Tuhan cabut nyawanya. Jangan berdoa supaya Tuhan cabut nyawanya, berdoa supaya dia bertobat ya. Itu bukan hak kita menghakimi. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-5, ayat yang ke-4. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Jangan membela diri. Kenapa? Karena pada saatnya Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas kita. Kita mau dihina, kita mau difitnah, kita mau dihianati, nggak apa-apa, tidak usah membalas ya. Saya sudah melihat saudara, ya bagaimana Tuhan itu membela saya. Orang-orang mau menjatuhkan, mau menghina, mau memfitnah, biarkan saja. Makanya kalau ada orang yang konseling tadi siang, ada ibu saya difitnah Bu, saya bilang haleluya, berarti engkau sedang beribadah. Karena orang yang mau sungguh-sungguh itu beribadah kepada Tuhan itu akan menderita aniaya. Bersyukurlah saudara ya. Dikatakan di sana Tuhan yang menjadi membela sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Nggak usah mikir kok Tuhan nggak bela sekarang, saatnya nanti Tuhan akan membela. Ayat yang ke-5, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, itu bagian Tuhan yang akan membela kita, dan Tuhanlah yang akan menghapuskan semua orang fasik, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang sengaja berbuat dosa, itu biar mereka berurusan dengan Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuh, lenyaplah ingatan kepadanya. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ayat 7, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Ya, ingat, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Dia akan datang kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil bagi hidup kita. Ayat yang ke-8, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, ayat yang ke-9, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, Dia Tuhan yang jadi tempat perlindungan bagi kita yang hari-hari ini terinjak, yang hari-hari ini tersolimi, yang hari-hari ini ada di dalam kesesakan. Datang di kaki Tuhan, berlutut kepadanya saudara. Ayat yang ke-10 terakhir berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan tidak akan ditinggalkan, sebab orang yang mencari Tuhan ya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan.